Terlanjutkan tafsir singkat dari surah-surah pendek dalam juz Amma, dan kita masuk pada surah At-Tini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun fama yukadzibuka ba'du biddin alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Demi buah tin dan buah zaitun, demi gunung Sinai dan demi negeri Mekah yang sangat aman, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan, maka mereka akan mendapatkan pahala yang tidak akan terputus. Maka apa yang menyebabkan mereka mendustakan tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan? Bukankah Allah Zat yang Maha Hakim yang paling adil? Surah At-Tin ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 4 perkara. Menjadi khilaf para ulama tentang makna At-Tin, zaitun, Tursinah dan juga negeri Mekah. Apa maksudnya di sini? Ada yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala sedang bersumpah dengan tempat-tempat turunnya risalah, turunnya wahyu. Maksudnya At-Tin di sini bukan buah tin, tetapi maksudnya di sini adalah tempat di mana banyak tumbuh buah tin, dan itu diisyaratkan kepada Irak. Jadi Wat-Tin ini bicara tentang negeri Irak, karena di Irak di situ ada satu gunung yang disebut dengan Gunung Tin. Disitulah kapal Nuh alaihi salam tersandar di bukit itu. Adapun zaitun itu disyaratkan ke tempat tumbuhnya zaitun, maksudnya negeri Syam, khususnya Palestina. Dan ini disyaratkan kepada beberapa para nabi dari nabi-nabi Bani Israel yang diutus di negeri ini. Begitu juga Tursinah, ini diisyaratkan kepada bukit Tursinah di mana Musa mendapatkan wahyu di situ. Wa hadzal baladil amin, maksudnya Mekah al-Mukarramah, ma'ruf tempat lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. La ulama mengatakan hanya di 4 tempat inilah risalah Allah Subhanahu wa taala turun, dan tidak ada negeri selain 4 negeri ini yang risalah Allah turun di situ. Artinya 4 negeri ini adalah negerinya para nabi, di mana para nabi sejak zaman Adam sampai yang terakhir Rasul kita hanya diutus di 4 negeri ini saja. Adapun kemudian menyebar ajarannya sampai ke seantero dunia, itu dibawa oleh umatnya, termasuk juga di negeri kita. Negeri Indonesia ini tidak ada nabi dan rasul yang diutus ke negeri kita. Adapun isu-isu bahwa Borobudur itu salah satu keajaiban yang dibangun oleh Sulaiman, itu hoax saja. Ya, jadi Sulaiman tidak sampai ke Yogyakarta. Jadi Sulaiman itu hanya di Palestina. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, baik kita rinci satu-satu. Pertama, negeri Irak. Negeri Irak inilah satu-satunya negeri di mana risalah Allah pertama turun. Kepada siapa? Kepada Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Di negeri Irak pula lahir Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Siapa? Ibrahim. Ibrahim itu lahir di Irak, dan dialah yang kemudian berdakwah kepada Raja Babylon, Namrud.
baru kemudian setelah itu hijrah ke Palestina. Tapi dia awal dakwahnya di Irak dulu. Artinya negeri Irak itu negeri risalah pertama Allah turun. Itulah yang disebut dengan Ad-Din. Kemudian yang kedua Zaitun. Zaitun di sini maksudnya Palestina dan sekitarnya atau negeri Syam. Dan disinilah para nabi yang paling banyak diutus dari nabi-nabi Bani Israel. Bukan ratusan ribuan para nabi diutus di negeri ini. Dan di negeri ini ma'ruf di antara ulul azmi yang kemudian tinggal di Palestina siapa? Nabi Isa. Nabi Isa bin Maryam lahir di Baitul Lahmin atau bahasa kita Bethlehem, dan itu ada di Palestina. Kemudian Tursina maksudnya Bukit Saina, diarahkan ke mana? Ke Mesir. Dan di Mesir ada nabi dan rasul termasuk ulul azmi. Siapa? Nabi Musa. Nabi Musa di Mesir. Adapun kemudian wahadzal baladil amin maksudnya negeri Mekah yang aman. Di sini diutus padanya akhirul anbiya'i wal mursalin Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi 4 negeri ini 4 ulul azmi. Bahkan Nabi Ibrahim itu semuanya, bukan hanya di Irak saja. Dia hijrah ke Palestina, hijrah ke Mesir, hijrah ke Mekah Al-Mukarramah. Karena Ibrahim sendiri adalah Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Ini satu penafsiran. Maksudnya Wat-Tin ini bicara soal tempat. Tempat risalah Allah turun di situ. Ada yang mengatakan bahwa ini bukan bicara tempat. Allah sedang bersumpah memang dengan tin, buah tin. Dan ingat bahwa sering saya ulang-ulang kaidah tafsir, tidaklah Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya kecuali makhluk itu punya keistimewaan di hadapan Allah. Lah kenapa Allah Subhanahu wa taala kemudian bersumpah dengan buah tin? Ada apa dengan buah tin ini? Al-Imam Malik, Imam Darul Hijrah, mengatakan buah tin ini adalah satu-satunya buah yang menyerupai buah di sorga. Satu-satunya buah yang menyerupai buah di sorga itu adalah buah tin. Kenapa? Kata Imam Malik alasannya karena buah tin ini tidak ada satupun dibuang kecuali bisa dimakan. Kalau antum makan pisang tak mungkin makan sak kulit-kulitnya, apalagi celakanya makan durian, makan sak kulit-kulitnya habislah ke tenggorokan. Buah tin ini semua dimakan, kulitnya, dagingnya, bijinya semua dimakan. Dan itulah buah di sorga, tidak ada yang dibuang. Kalau antum makan salak masih dibuang tuh, kulitnya dibuang, bijinya dibuang, kan gitu ya. Tapi kalau buah tin ini semua dimakan. Makanya Imam Malik mengatakan kenapa Allah bersumpah dengan buah tin? Karena tin ini menyerupai buah di sorga. Bahkan ada sebagian ahli tafsir mengatakan Nabi Adam ketika memakan buah larangan, kemudian tersingkap auratnya, maka Hawa lari dan Adam juga lari. Maka keduanya mencari-cari dedaunan untuk menutup auratnya. Lah salah satu penafsiran ulama di antara dedaunan yang dipungut untuk menutupi aurat Adam dan Hawa saat memakan buah larangan itu adalah daunnya pohon tin. Ada juga yang mentafsirkan seperti Allahu alam, ya, namanya ahli tafsir ya. Kemudian juga lebih daripada itu, buah tin ini memang obat-obatan. Jadi Allah Subhanahu wa taala bicara soal obat-obatan di sini. Buah tin adalah obat yang dimakan. Zaitun adalah obat yang dioles. Kemudian tursin, maksudnya turisina ini bicara soal madu, madu jabali. Dan madu yang paling baik dari seluruh madu-madu adalah madu jabali. Madu itu kan macam-macam ya. Ada madu jabali, ada madu syajari, ada madu yang hidup di hutan di gunung-gunung, ada madu yang hidup di hutan-hutan, ada madu yang dipelihara ya. Madu yang paling bagus itu jabali. Lah Bukit Tursina ini maksudnya bicara soal madu, dan madu itu obat yang diminum. Adapun wahadzal baladil amin ini bukan bercerita soal Mekah, tapi bicara soal air Zam-Zam. Artinya obat yang digunakan untuk mandi. Jadi lengkap di sini. Ada obat yang dimakan, buah tin. Ada obat yang dioles, buah zaitun. Jadi minyak zaitun dioles. Ada obat yang diminum, madu. Dan ada obat yang untuk mandi. Apa itu? Air Zam-Zam.
Kalau antum mengumpulkan 4 perkara ini, antum makan buah zaitun, antum oles dengan antum makan buah tin, antum oles dengan minyak zaitun, antum minum madu, dan antum mandi dengan air zam-zam, insyaallah segala penyakit akan hilang dari diri antum. Ini konsep Quran namanya. Jadi ini bicara soal obat-obatan maksudnya di sini. Wattini wazaitun wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Makanya Allah bersumpah dengan buah-buahan, dengan madu dan dengan air zam-zam ini karena manfaatnya luar biasa. Air zam-zam ini air yang padat molekulnya. Makanya di Jepang itu ada penelitian ketika ada air mineral satu gelas, kemudian air mineral yang lain di gelas yang lain, yang satu gelas air mineral itu dibacakan Quran. Rupanya air mineral yang dibacakan Quran ini memadatkan molekul yang ada dalam air sehingga bisa untuk detoks, membunuh racun yang ada dalam tubuh kita. Lah air zam-zam itu tidak perlu dibacakan Quran, sudah bisa untuk detoks, ya, karena memang air berkah dia. Tapi dari sini kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin bersumpah dengan makhluk-makhluk yang seperti ini kecuali manfaatnya besar. Wattini wazaitun. Adapun zaitun sendiri adalah minyak yang diberkahi. Ingat Nabi Musa alaihi salatu wassalam ketika mendapatkan wahyu pertama, dia kan dari Madian itu dengan keluarganya menuju ke Mesir. Di tengah jalan obornya padam. Kemudian dia izin sama keluarganya untuk mencari perapian. Dari kejauhan ada terang, nampaknya ada api. Disangkanya ada kampung di situ. Rupanya didekati, rupanya ada api di pohon zaitun. Anehnya lagi, api itu tidak membakar pohon. Jadi tumbuh api dalam pohon itu, tapi tidak membakar pohon. Makin didekati makin besar, makin dekati makin besar. Rupanya di balik api itu ada suara, dan suara itu rupanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innani ana rabbuk, saya Rabb kamu hai Musa. Disitulah Musa pertama kali diangkat menjadi nabi, di depan pohon zaitun. Di mana? Di bukit Saina atau bukit Tursina, atau dalam Quran disebut Waturi Sinin. Waturi Sinin dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala banyak sekali bersumpah dengan Tur. Makanya bahkan ada satu surat namanya Suratul Tur. Karena sekali lagi di antara negeri yang diberkahi, muqaddasi tua, yang dibersihkan dan disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satunya adalah Bukit Tur. Makanya ketika Musa datang ke Bukit Tur, Allah menyuruh untuk melepas sandalnya. Ya, lepas sandalmu wahai Musa, karena ini negeri yang disucikan, negeri yang diberkahi. Dan negeri atau Bukit Tur ini tempat mendapatkan wahyu Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Wa hadzal baladil amin, dan ini negeri yang sangat aman. Kenapa negeri Mekah disebut negeri aman? Karena negeri ini diberkahi. Lihat Abraha ketika membawa pasukan gajah. Gajahnya tidak banyak sebenarnya. Dalam riwayat 4 gajah saja, dalam riwayat 8 gajah. Apa fungsinya gajah ini? Maksud Abraha itu, Ka'bah itu kan kotak kayak gini loh, ya. Kenapa dibawa gajah-gajah tuh? Abraha itu ingin mengikat setiap pojok gajah, setiap pojok Ka'bah itu dengan rantai. Kemudian nanti ditarik gajah, kemudian ambrok gitu maksudnya. Itu tujuan Abraha membawa gajah itu. Tidak banyak gajah, kebanyakan pasukan berkuda dan jalan kaki. Tapi kenapa kemudian pasukan itu disebut pasukan gajah? Gajahnya kan tak banyak. Karena di zaman itu Mekah atau orang Arab umumnya tidak kenal binatang namanya alfil, gajah itu tidak pernah melihat. Sehingga aneh bagi mereka, kok ada makhluk kayak gini gitu ya. Makanya akhirnya kemudian Abrahatul Asram ini disebut pasukannya sebagai pasukan gajah. Turun pula suratul Fil, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ketika Allah menghancurkan pasukan Abraha, menunjukkan bahwa Mekah tidak bisa diganggu. Kenapa? Karena dia adalah baladul amin, negeri yang aman, tidak boleh diganggu, baik secara hissi ataupun maknawi. Kemudian untuk apa Allah bersumpah dengan 4 perkara ini? Allah mengatakan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami ciptakan manusia dalam bentuk yang sangat indah. Ada 3 penafsiran apa makna takwim di sini.
Ada yang mengatakan takwim di sini artinya manusia itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala badan yang seimbang. Tidak ada makhluk yang Allah ciptakan di permukaan bumi yang mampu berjalan dengan tegap dengan kedua kaki kecuali manusia. Sebutkan ada binatang antum melihat berjalan dengan dua kaki tegap seperti antum jalan, antum tidak akan dapat. Sebutkan binatangnya yang berkaki dua ya. Kalau berkaki empat sudah jelas bungkuk lah ya kan. Apalagi yang nggak punya kaki jalan dengan perut ular, nggak bisa lagi dia tegak. Kecuali ular mati kemudian di air keras gitu ya. Jadi tongkat mungkin kan itu ya. Tapi binatang yang memiliki dua kaki seperti apa? Ayam, mentok, angsa gitu. Nggak bisa bertegak dengan tegak lurus seperti manusia, nggak bisa, pasti bungkuk. Kerak saja yang seperti manusia nggak bisa dia berdiri seperti tegaknya manusia. Dan ini kesempurnaan ciptaan Allah, manusia mampu tegak berdiri dengan tegap dengan kedua kakinya. Itu makna takwim. Ini satu penafsiran. Penafsiran yang kedua, makna takwim di sini artinya fitrah. Jadi manusia itu diciptakan sebaik-baik fitrah. Kullu maulud yuladu alal fitrah. Maksudnya begini, manusia itu tercipta dalam kondisi mengenal siapa Tuhannya. Manusia itu tercipta dalam kondisi mengenal Tuhannya. Siapapun, antum atau anak-anak orang Nasrani, orang Yahudi, anaknya orang Hindu, Buddha, sebutkan anak siapapun, terlahir itu fitrah. Itu memang seperti itu. Bapaknya yang menjadikan dia Yahudi, bapaknya yang menjadikan dia Nasrani, atau bapaknya menjadikan dia Buddha, Hindu, Konghucu atau apalah agamanya. Tapi kalau seandainya ada anak lahir, taruhlah anak ini lahir, kemudian dia hidup sendirian. Anggaplah seperti Tarsan gitu ya, hidup sendirian di hutan itu, tidak tahu siapa bapaknya. Kalau ada anak ini lahir sendirian, kemudian dia besar, pasti dia akan menyembah Allah Subhanahu wa taala karena dia masih murni fitrahnya. Lah fitrah ini menjadi menyimpang karena bapaknya, mungkin bapaknya Yahudi, akhirnya ikut anaknya Yahudi, bapaknya Nasrani ikut Nasrani, bapaknya Hindu ikut Hindu, bapaknya Buddha ikut Buddha. Tapi kalau anak ini dibiarkan sendirian kemudian sampai dewasa, pasti dia menyembah Allah. Kenapa? Kullu maulud yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan itu terlahir fitrah, maksudnya terlahir Islam, lebih tepat lagi terlahir sudah dibekali rububiyah Allah. Saya buat analogi begini. Kalau ada orang hidup di hutan belantara sana, anggaplah kita katakan orang primitif, orang yang nggak pakai baju di hutan-hutan, pakai koteka atau apa. Kita lihat tidak ada satu manusia yang hidup di hutan, mungkin kita cerita zaman purba dulunya, kecuali pasti mereka punya sesembahan. Tidak mungkin mereka tidak punya sesembahan. Entah sesembahannya dewa ini, dewa itu, terserahlah. Entah mereka menyembah pohon, menyembah akar, menyembah ular, menyembah gajah, menyembah apa, pasti punya sesembahan. Tidak mungkin manusia tidak punya sesembahan. Maknanya apa? Maknanya fitrah manusia berbicara bahwa mereka tidak tercipta begitu saja, pasti ada yang menciptakannya. Makanya mereka mencari siapa pencipta mereka. Tapi karena tidak diutus Nabi kepada mereka, akhirnya mereka pun berimajinasi, seolah-olah Tuhan itu yang mereka bayangkan, jangan-jangan Tuhan seperti manusia. Dibentuklah manusia kemudian disembah. Oh Tuhan itu akar, kemudian nyembah akar. Oh Tuhan itu pohon, nyembah pohon. Oh Tuhan itu danau, nyembah danau gitu. Tapi kan intinya mereka nyembah. Ketika intinya mereka nyembah, artinya mereka yakin bahwa hidup orang di hutan saja masih yakin ada sesembahan, cuman salah mencari sesembahan. Keyakinan mereka mencari sesembahan itulah fitrah namanya. Itulah fitrah manusia. Pasti mereka akan mencari siapa Tuhannya. Cuman ada yang keliru, karena tidak sampai kepada mereka Quran, tidak sampai kepada mereka ustadz kiai yang mengajarkan. Akhirnya keliru cara mencari sesembahan. Ketika keliru cara mencari sembahan, keliru pula yang keduanya, cara menyembahnya. Pasti itu. Kalau sudah salah mencari Tuhan, salah pula cara menyembahnya. Akhirnya mereka mengatakan, oh cara menyembah Tuhan itu kasih jeruk, kasih salak, kasih apel, taruh di depannya, itu sudah nyembah. Kasih sesajen di depannya. Yang lain mengatakan bukan gitu nyembah Tuhan itu, ambil lidi bakar, itulah cara nyembahnya. Yang lain mengatakan bukan begitu. Akhirnya macam-macam cara menyembah. Kenapa? Karena ketika salah yang pertama, pasti salah yang kedua.
Tapi kalau manusia itu terlahir fitrah, tidak ada yang menyesatkan kiri kanan depan belakang, pasti dia menyembah Allah akan sesuai dengan fitrahnya. Itu makna takwim di sini. Ini yang kedua. Yang ketiga, makna takwim di sini artinya manusia tercipta itu memiliki akal. Takwim di situ artinya akal. Dan manusia itu subhanallah, walaupun kecil badannya, apalagi umat Rasul ini kan makin kecil. 2 meter itu tinggi kali itu, paling di bawah 2 meter manusia itu. Sekecil itu manusia tapi punya akal yang kuat. Dia bisa menembus gunung-gunung, menyeberangi lautan-lautan, bahkan bisa terbang di atas. Itu karena Allah berikan akal, dari situ timbul kecerdasan. Dan ini anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, tetapi summa radadnahu asfala safilin. Tetapi ada manusia yang sudah Allah muliakan dengan fitrahnya, dengan akalnya, dengan fisiknya, dengan bentuknya. Tsumma radadnahu asfala safilin. Ada pula manusia itu yang memilih untuk menjadi manusia yang paling rendah. Dalam ayat yang lain, ulaika kal an'am bal hum adhal. Bahkan di antara mereka seperti binatang atau lebih rendah dibandingkan binatang. Kemudian Allah mengatakan illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus salihat, dan orang-orang yang beramal saleh. Dari sini menunjukkan bahwa iman dan amal saleh tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa kemudian orang mengatakan, kenapa antum tidak salat? Yang penting kan saya beriman dengan Allah. Kenapa antum tidak puasa? Yang penting saya beriman dengan Allah. Saya tidak zakat, tidak apa-apa, yang penting beriman kepada Allah. Tidak bisa, karena amal itu bagian daripada iman. Iman itu pembenaran hati, diucapkan dengan lisan, dibenarkan dan diaplikasikan lewat perbuatan. Jadi perbuatan itu tidak bisa dipisahkan dengan iman. Dan amal soleh itu terdiri daripada 2 perkara. Pertama, ada yang sifatnya lazim dan ada yang sifatnya mutaaddi. Maksudnya ada yang manfaatnya kepada diri sendiri dan ada yang sifatnya manfaatnya kepada orang. Lihat suatu hari Rasul pernah mengumpulkan para sahabatnya, kemudian mengatakan, siapa di antara kalian yang hari ini puasa? Tidak ada yang berdiri kecuali Abu Bakar, saya. Kata Rasul, siapa di antara kalian yang hari ini mengunjungi orang sakit? Tidak ada yang berdiri kecuali Abu Bakar, saya. Kata Rasul, siapa yang hari ini memberi makan fuqara wal masakin? Tidak ada yang berdiri kecuali Abu Bakar, saya, katanya. Kemudian yang terakhir kata Rasul, siapa yang hari ini mengikuti jenazah? Tidak ada yang berdiri kecuali Abu Bakar, saya. Kata Rasul, tidaklah 4 perkara ini menyatu pada seorang muslim dalam satu waktu, wajabat lahul jannah, kecuali wajib dia masuk surga. Lihat bagaimana Abu Bakar dalam satu waktu mengumpulkan 4 amal soleh. Puasa manfaatnya untuk diri sendiri, memberi makan manfaatnya untuk orang lain, kan itu. Kemudian juga mengikuti jenazah, mengunjungi orang sakit, manfaatnya untuk orang lain. Dari sini menunjukkan bahwa Abu Bakar mengumpulkan amal soleh yang sifatnya lazim dan mutaaddi. Maksudnya sifatnya itu bermanfaat untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Walaupun secara kaidah tentu amalan yang bermanfaat untuk orang lain jauh lebih baik dibandingkan manfaat yang kembali kepada diri sendiri. Makanya satu hari, walaupun sebagian ulama melemahkan, tetapi kisah ini masyhur, saya ceritakan. Jadi satu hari Imam Ahmad ini kedatangan Imam Syafi'i. Imam Ahmad ini kedatangan Imam Syafi'i. Kan jarang, nggak pernah Imam Syafi'i ini berkunjung kepada Imam Ahmad ke Baghdad sana. Lah Imam Ahmad ini saking cintanya dengan Imam Syafi'i itu selalu menceritakan kemuliaan Imam Syafi'i kepada anak-anaknya. Sehingga ada satu anak gadisnya itu pengen tahu seperti apa Imam Syafi'i yang digambarkan oleh ayahnya Ahmad ini, sehingga 40 tahun dalam sholatnya mendoakan kebaikan kepada Imam Syafi'i. Jadi satu hari Imam Syafi'i ini sedang berkunjung ke Baghdad, akhirnya mampir di rumah Imam Ahmad. Senang, bagaimanapun gurunya, ya Imam Syafi'i kan gurunya Imam Ahmad. Sebenarnya sama-sama berguru kan itu. Imam Syafi'i berguru kepada Imam Ahmad dari ilmu hadisnya, tapi Imam Ahmad berguru kepada Imam Syafi'i dari ilmu fikihnya. Jadi Imam Ahmad ini melihat Imam Syafi'i sedang sakit karena diikat kepalanya. Orang dulu kalau sakit kepala diikat kepala. Kalau sekarang sakit kepala ya minum bodre lah. Orang dulu kan diikat kepalanya kalau sakit. Akhirnya kemudian saking senangnya Imam Ahmad kepada Imam Syafi'i, dijamunya banyak-banyak itu. Makanan-makanan lezat dikeluarkan sama Imam Ahmad itu. Diajak makan, subhanallah. Makanan sebanyak itu habis sama Imam Syafi'i. Bahasa kitanya apa ya? Congok atau apa?
Pokoknya habis tuh makanan banyak tuh. Saya Imam Syafi'i. Anaknya nengok, betul tak itu Imam Syafi'i itu, katanya. Kenapa makan sunnah dengan 3 jari? Ini tak pakai 3 jari, kayak antum juga tuh. Apalagi kalau lauknya daging, nggak ada lagi 3 jari, 10 jari kalau bisa. Gitu ya. Kemudian yang kedua, semua habis. Ya, masa imam besar kok kayak gini makannya? Ini yang jadi keheranan putrinya Imam Ahmad nih. Kemudian yang kedua, malam hari. Jadi putri Imam Ahmad ini rupanya ingin memperhatikan ibadahnya Imam Syafi'i. Rupanya Imam Syafi'i tidak sholat malam, tidur aja semalaman. Jadi anak putri mengatakan, kok imam gini, harusnya imam besar ya dihabiskanlah malamnya untuk sholat malam, kan itu ya. Masa tidur terus? Ya, kayak kita tidur. Ini kayak imam tidur terus. Yang ketiga, ketika datang waktu subuh, tak wudu pula Imam Syafi'i. Dibangunkan Imam Ahmad, kemudian langsung ke masjid, langsung sholat. Nah ini betul tak imam nih? Masa sholat tak wudu ini? Gimana ceritanya nih? Jadi akhirnya anak putrinya ini bicaralah dengan Imam Ahmad, dengan ayahnya. Tolonglah tanyakan kepada imam yang kau idolakan itu. Saya ada keraguan dalam hati saya, kok imam seperti itu? Pertama udah makan banyak gitu ya, yang kedua tidur terus, kemudian sholat subuh pula tak wudu katanya. Akhirnya Imam Ahmad mempertanyakan kepada Imam Syafi'i. Apa jawaban Imam Syafi'i? Adapun saya makan banyak, saya habiskan makanan wahai Imam Ahmad. Karena Nabi SAW bersabda, ta'amul abriya dawaun wa ta'amul bukhala daun. Makanan orang baik itu jadi obat, tapi makanan orang bakhil itu jadi penyakit. Dan saya yakin kau orang baik, setelah ku habiskan makananmu hilang sakit kepala saya gitu. Jadi antum kalau lagi sakit, cari orang yang dermawan, tolong traktir saya, tidak usah cari apotek gitu. Tapi antum datang orang bakhil ngajak makan, jangan mau ikut, nanti pulang mencret antum. Gitu ya. Hadis ini hadis lemah ya, sekali lagi hadis lemah. Tapi boleh jadi makanan orang-orang yang baik kan jelas dikasih ke kita, bukan makanan hasil korupsi, kan tidak mungkin kan itu ya. Pasti hasil kerja keras dia, hasil yang baik, makanya makanan yang baik akan jadi baik kan gitu. Kalau makanan orang bakhil, jangan-jangan makanan yang tidak dikeluarkan zakatnya kita makan pula. Ini bagiannya orang-orang miskin, makanya jadi penyakit. Logikanya kan begitu. Adapun saya tidak, malam itu tidak tidur kata Imam Syafi'i. Saya teringat satu hadis. Makanya Imam Bukhari mencantumkan hadis ini. Hadis tentang kisah seorang anak laki-laki namanya Abu Umair. Abu Umair ini putra Tolha, suami daripada Ummu Sulaim, ibunya Anas bin Malik. Jadi Tolha ini, Ubaidillah, punya anak namanya Abu Umair, masih kecil, punya peliharaan burung, akhirnya dikasih nama Nugair. Namanya anak kecil punya peliharaan burung, kan tak pandai dia merawatnya, entah keinjak, entah kecekek, matilah nih burung Nugair ini. Nangis pula si Abu Umair ini, ngadu sama kakaknya Anas bin Malik. Kemudian Anas bin Malik cerita sama Nabi. Subhanallah, Nabi ini orangnya paling peka. Dia takziah loh kepada Abu Umair karena kematian burungnya. Kita lihat sekarang pertanyaannya, kalau tetangga antum ada mati kucing, mati ayam, takziah nggak antum? Ya. Ini Rasul takziah kepada Abu Umair anak kecil gara-gara kematian burung. Kemudian kata Nabi SAW, ya Abu Umair ma fa'alan Nugair. Hei Abu Umair, ada apa dengan burung musi Nugair itu? Kata Abu Umair, mati ya Rasul, mati Rasul, kecekik mungkin gak apa anak-anak gitu. Kata Imam Bukhari, kata Imam Syafi'i, demi Allah, aku mengambil istimbat dari hadis ini. Satu malam suntuk aku berpikir, apa faedah dari hadis ini? Coba cerita Abu Umair dengan burungnya si Nugair itu, dan aku berhasil mengeluarkan 100 faedah dari hadis ini gitu. Coba kalau kita kan pikir apalah faedahnya hadis ini, kan cerita burung kecil sama si Abu Umair nih. Tapi kata Imam Syafi'i, aku semalam tidak tidur, aku baring-baring mikirkan hadis ini, dan aku berhasil mengeluarkan 100 faedah. Kemudian diceritakan kepada Imam Ahmad 100 faedah itu. Adapun aku sholat subuh tidak berwudu, aku tidak batal wudu isya, aku gunakan jadi sholat subuh, apa masalahnya? Tapi di sini syahidnya apa? Bagaimana Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala meninggalkan qiyamul lail, tetapi dia merenungkan sebuah hadis.
Karena kalau qiyamul lail itu kan manfaatnya untuk diri kita saja kan. Tapi kalau menurunkan sebuah hadis kemudian terlahir 100 faedah disampaikan pula kepada orang lain, manfaatnya untuk orang banyak. Makanya ketika Imam Malik rahimahullah telah dikritik oleh seorang ahli ibadah, Abdul Aziz Al-Umari. Ya, Abdul Aziz Al-Umari ini seorang ahli ibadah di zaman Imam Malik. Dia melihat Imam Malik ini cerdas, ahli ilmu, ahli hadis, tapi ibadahnya kurang. Sholat malamnya kurang, pokoknya ibadahnya kurang, puasanya kurang, pokoknya kurang. Tetapi kalau ilmu cerdas Imam Malik ini, ya. Jadi disurati sama Abdul Aziz Al-Umari ini dan mengatakan, alangkah sempurnanya engkau imam kalau seandainya kau bisa menggabungkan antara ilmu dan amal, katanya. Itu suratnya ya, Abdul Aziz Al-Umari kepada siapa? Imam Malik. Dibalas sama Imam Malik dan mengatakan, Allah itu sudah membagi rizki seperti membagi amalan. Boleh jadi engkau diluaskan dari segi ibadah, tapi engkau tidak diluaskan dari segi ilmu. Tetapi aku diluaskan dari segi ilmu, boleh jadi dikurangkan dari segi amal. Tapi saya bersumpah, kata Imam Malik, ilmu jauh lebih mulia dibandingkan ahli ibadah. Orang yang cerdas, orang yang berilmu jauh lebih mulia dibandingkan ahli ibadah. Karena Rasul yang mengatakan, fadlul alim alal abid ka fadlil qamari ala sairil kawakib. Jadi orang yang alim itu sama dengan bulan di antara ribuan bintang. Ribuan bintang tidak bisa menyinari bumi, tapi satu bulan purnama bisa menyinari bumi. Itulah kata Imam Malik perbedaan orang alim dengan ahli ibadah. Ya, dari sini ada pelajaran. Tetapi kata Imam Malik di ujung suratnya membalas, dia mengatakan, tetapi kita berdua sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, katanya. Dari sini apa? Imam Malik memang dia kurang dari segi ibadah kan, tapi dia dicerdaskan dari segi ilmu hadis, manfaatnya untuk orang banyak. Masalahnya kita ini ibadah sudah kurang, ilmu pula tak punya. Lalu apa yang diutamakan kan? Ilmu tak ada, ibadah pula kurang kan, itu ya. Nah, itulah umat akhir zaman ini, enggak dilebihkan ini, enggak dilebihkan itu, ya. Tapi kalau mengkritik orang paling tajam. Kemudian Allah mengatakan, innal illal ladzina amanu wa amilus shalihat falahum ajrun ghairu mamnun. Bagi mereka pahala yang tidak terputus. Seorang muslim harus cerdas. Banyak amalan-amalan itu yang kalau kita amalkan tidak akan terputus selama di dunia, tetapi akan mengalir sampai ke akhirat. Seperti Rasul mengatakan, apabila anak Adam meninggal, tidak ada yang dibawa ke kuburan kecuali 3 perkara: sedekah yang mengalir, ilmu yang bermanfaat, atau anak yang saleh yang mendoakan. Dan banyak riwayat-riwayat tentang amalan-amalan yang tidak akan habis kecuali akan mengalir sampai kematiannya. Dan Allah katakan, fama yukadzibuka ba'du biddin alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Kemudian Allah mengatakan, maka apa yang menyebabkan mereka mendustakan tentang hari pembalasan? Karena orang-orang kafir Quraisy itu mereka tidak yakin dengan adanya kebangkitan. Makanya kenapa ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam turun ayat tentang buah zakum, inna syajarataz zakum ta'amul asim kal muhli yaghli fil butun ka ghalil hamim ila akhiril ayat. Ketika Rasul bercerita tentang pohon zakum ini kan pohon penduduk neraka, tumbuh di dasar jahanam, dan buahnya itulah yang dimakan penduduk neraka. Kalau dimakan itu kan duri semua itu, belum sampai di perut, leher sudah hancur. Abu Jahal, Fir'aunnya umat ini, dia kan gak yakin dan mengatakan, mana ada pohon hidup di neraka? Kalau pohon hidup di neraka terbakarlah, katanya. Coba saja ada api, lempar kayu, apa gak mati tuh, terbakar tuh kayunya, katanya. Jadi seolah-olah kemudian menjadi olok-olokan tentang pohon zakum ini. Pohon hidup di neraka ya pasti terbakarlah. Mereka mulai mengingkari. Yang lebih daripada itu, apa kata Abu Jahal? Dia ambil kurma, dia ambil sadid, mentega, kemudian dicocol, kemudian dimakan. Apa kata Abu Jahal? Tazakkamu. Inilah buah zakum, katanya. Kurang ajar juga. Inilah buah zakum, katanya. Tazakkamu, katanya. Ya, itulah Abu Jahal. Kemudian juga ketika Allah Subhanahu wa taala bicara tentang kasur-kasur yang ada di sorga, Allah katakan apa? Sururun marfu'ah. Nanti di sorga itu ada dipan-dipan yang ditinggikan. Sebagian ahli tafsir mengatakan dipan itu tingginya 30 hasta. 30 hasta, bayangkan. Satu hasta itu, nih satu hasta nih, dari sini ke sini ini satu hasta namanya, setengah meter. Berarti kalau dipan itu 30 hasta, berarti tinggi dipan itu 15 meter kan itu ya.
15 meter, spring bed itu tingginya 15 meter, antum aja cuma 2 meter. Jadi orang-orang jahilin mengejek-ngejek Nabi. Ini dipan setinggi itu cemana naiknya katanya. Ada ini si Muhammad itu menghayal saja, masa ada spring bed tingginya 15 meter, cemana kita naiknya? Belum lagi cerita tidurnya, naiknya saja gimana caranya? Orang-orang musyrik, mereka tidak sadar bahwa penduduk sorga itu masuk ke dalam sorga, tinggi mereka seperti tinggi Nabi Adam. Berapa tinggi Nabi Adam? 60 hasta, lebarnya 7 hasta. Jadi kalau 60 hasta tinggi Nabi Adam itu 30 meter, ya dipannya 15 meter, ya wajar. Kalau seandainya kasur-kasur di bumi yang ada di sorga itu bukan kasur, tikar jadinya. Orangnya tinggi. Kalau spring bed antum masuk sorga jadi tikar lah kan itu. Orangnya besar-besar setinggi Nabi Adam. Itu logikanya kan begitu. Tapi intinya orang-orang Quraisy itu mereka hendak mendustakan adanya kebangkitan. Makanya Allah mengatakan, "Fama yukadzibuka ba'du biddin, alaisallahu biahkamil hakimin." Bukankah Allah hakim yang paling adil? Artinya setiap perintah Allah, setiap larangan Allah, pasti di situ ada keadilan. Tidak mungkin dalam setiap larangan pasti ada madaratnya. Tidak mungkin dalam setiap perintah pasti ada manfaatnya. Dan baik perintah, baik larangan, dua-duanya merupakan keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.